Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Resti Fauji, Taruni Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai persyaratan dasar penerapan HACCP, yaitu GMP dan SSOP. Good Manufacturing Practice atau GMP adalah cara terbaik atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan. Sedangkan SSOP atau Sanitation Standard Operating Procedure merupakan prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi kebersihan UP yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Selanjutnya adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan GMP, yaitu seleksi bahan baku. Kita harus mengetahui asal-usul bahan baku, yaitu traceability internal maupun traceability eksternal. Tidak ada bahan baku yang diterima jika diketahui mengandung parasit, bakteri, pestisida, obat ikan, atau racun dekompose. Harus diinspeksi dan disortasi sebelum diolah, bila perlu diuji lab, serta sistem FIFO. Selanjutnya adalah penanganan dan pengolahan. Memperhatikan waktu atau kecepatan, temperatur, teknologi, segar atau beku, kaleng, kering, dan lain-lain, peralatan, serta personil. Untuk yang ketiga adalah bahan tambahan makanan. Mengetahui jenis, tujuan, serta kualitas dari bahan tambahan makanan yang digunakan, metode penggunaan yang digunakan, serta pengawasan. Persyaratan bahan tambahan makanan harus memenuhi persyaratan bahan sesuai dengan standar sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia. Pemakaian bahan sesuai dengan persyaratan bahan yang diterima didokumentasikan dan dimonitor. Yang keempat adalah bahan kimia. Mengetahui jenis, tujuan, serta metode penggunaan, kualitas, dan pengawasan. Untuk yang kelima adalah pengemasan. Pengemasan harus didesain dan material yang digunakan harus memberikan perlindungan yang cukup untuk meminimalisasi kontaminasi dan kerusakan, dapat mengakomodasi pelabelan yang benar, tidak toksik dan aman, sesuai dengan kondisi penyimpanan dan penggunaannya, kuat, mudah dibersihkan dan dicuci. Pengempakan dan pelabelan mampu melindungi dan mempertahankan mutu produk. Bahan yang digunakan terjamin kebersihannya dan integrasinya. Bahan pengemas disimpan di gudang tersendiri dan terlindung dari debu dan kontaminasi. Pengemasan dilakukan pada kondisi yang higienis untuk menghindari kontaminasi. Bahan tidak boleh digunakan ulang. Kemasan produk diberi label atau dokumen-dokumen yang menunjukkan ringkasan atau deskripsi produk, jenis produk, tahun, bulan, dan tanggal produksi, serta negara asal. Yang keenam adalah penyimpanan. Jenis produk, teknik penyimpanan yang digunakan, lama penyimpanan, kondisi penyimpanan, suhu, kelembaban, cahaya, dan lain-lain. Yang ketujuh, distribusi. Mengetahui jenis produk, jenis alat angkut, serta kondisi penyimpanan. Selanjutnya adalah Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP. Ada 8 kunci SSOP. Yang pertama adalah keamanan air dan es, kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pencucian tangan dan toilet. Yang kelima, perlindungan produk pengemas alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminan. Yang keenam, syarat label dan penyimpanan dan penggunaan bahan toksik yang benar. Yang ketujuh, pengendalian kesehatan karyawan. Dan yang kedelapan adalah pest control. Persyaratan sanitasi dan higien. Yang pertama, UP harus mempunyai SSOP tertulis dan menerapkannya. Kemudian UP harus memonitor kondisi dan penerapan SSOP. Selanjutnya, UP harus melakukan tindakan koreksi sesegera mungkin bila ada penyimpanan kondisi dan penerapan SSOP. Dan yang terakhir adalah UP harus memelihara rekaman pengendalian sanitasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang 8 kunci SSOP. Yang pertama, keamanan air dan es, pasokan,
cukup untuk kegiatan pencucian, proses pembuatan es, atau produksi uap. Air laut bersih hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak kontak dengan produk. Air dijaga dan dicegah dari terjadinya kontaminasi, memonitoring mutu dan keamanan air pada titik pasokan dan penggunaan. Tidak ada hubungan silang antara instalasi atau air bersih dan air kotor. Yang kedua adalah kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Permukaan peralatan yang kontak langsung dengan produk terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat dan tidak bereaksi dengan produk. Pakaian kerja dan peralatan harus dijamin kebersihannya. Kemudian wadah yang digunakan seperti keranjang, plastik, blong, pisau dicuci dengan air bersih dan disinfektan menggunakan bahan yang diperbolehkan. Pakaian kerja dicuci setiap hari oleh perusahaan. Semua peralatan disimpan di tempat yang bersih. Yang ketiga adalah pencegahan kontaminasi silang. Mencegah kontaminasi produk atau bahan lain dari pabrik seperti konstruksi, desain, dan layout, unit pengolahan, dan karyawan. Higien karyawan termasuk pakaian kerja, aktivitas, dan perilaku. Mencegah kontaminasi produk akhir oleh bahan baku, pemisahan antara produk masak dan produk mentah. Kemudian sanitasi unit pengolahan dan peralatan, penyimpanan dan perawatan yang bahan pengemas. Selanjutnya adalah cara kondisi penyimpanan produk. Pencegahan kontaminasi silang dapat dilakukan dengan adanya pemisahan yang efektif antara raw material atau bahan lain dari produk masak atau siap makan selama penanganan, pengolahan, dan penyimpanan. Yang kedua adalah pemisahan area kotor dan area bersih. Selanjutnya prosedur higien dan kesehatan karyawan yang tepat dan pengendalian atau pembatasan pergerakan produk karyawan dalam pabrik. Yang keempat adalah pemeliharaan fasilitas sanitasi pencucian tangan atau toilet. Untuk toilet jumlah 15 orang setiap satu toilet. Sabun atau tisu pengirim sekali pakai. Ventilasi pintu tidak menyerap air, dijaga kebersihannya. Untuk tempat cuci tangan, tersedia bahan pembersih dan pengering, lokasi strategis, mudah dijangkau, dan jumlah yang cukup. Untuk bak pencuci kaki, konstruksi memadai, kedalaman cukup, air memadai, konsentrasi desinfektan. Yang kelima adalah perlindungan produk atau pengemas, alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminan. Produk, bahan pengemas, dan peralatan yang kontak langsung dengan produk harus benar-benar terlindung dari cemaran mikrobiologi, kimia, dan fisik, seperti pelumas atau oli, bahan bakar, pestisida, cairan pembersih, sanitizer untuk peralatan dan lantai. Perlindungan produk atau pengemas, alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminasi, seperti bahan baku, bahan tambahan, dan bahan yang dipasok oleh pemasok supplier sesuai persyaratan. Bahan baku dan bahan tambahan yang dipersyaratkan bebas dari bahan kontaminan seperti pestisida, bakteri, formalin, dan lain-lain. Bahan pengemas yang dipasok ke gudang bebas dari kontaminan, bakteri, dan lain-lain. Gudang harus tetap dijaga kondisi kebersihan, penempatan mesin atau posisi di langit-langit harus bebas dari bahan baku atau produk di bawahnya. Yang keenam adalah persyaratan label, penggunaan, dan penyimpanan bahan kimia berbahaya. Semua bahan kimia, pembersih, dan sanitizer dilabel dengan jelas. Penggunaan bahan kimia, pembersih, dan lainnya seperti oli, minyak, dan bahan pembersih harus sesuai dengan persyaratan. Disimpan di tempat khusus dan terpisah dari produk. Penyimpanan dan penggunaan bahan beracun. Semua bahan kimia disimpan jauh dari area pengolahan dalam ruangan terpisah dan dikunci. Selanjutnya akses ke ruangan tersebut dibatasi atau dikunci. Wadah terbuat dari bahan yang sesuai dan diberi label tentang isi, konsentrasi, detail pabrik, dan petunjuk penggunaan. Tanggal kadaluarsa dan simbol peringatan. Yang selanjutnya adalah penyimpanan bahan yang dapat bereaksi dipisah.
Penyimpanan dan penggunaan bahan beracun juga penggunaan dicatat dan ditangani orang tertentu. Petunjuk penggunaan dari pabriknya harus tersedia. Bila bahan kimia harus ditimbang, diukur atau dilarutkan, harus dilakukan jauh dari ruang pengolahan dan alat yang digunakan harus diidentifikasi dengan jelas. Bahan kimia yang teridentifikasi tidak boleh digunakan dan disingkirkan. Dibuat daftar bahan kimia yang disetujui dan penggunaannya serta rekaman monitoring harian penggunaannya. Yang ketujuh adalah pengendalian kesehatan karyawan. Ini mencegah kontaminasi produk atau bahan lain oleh karyawan, seperti jenis penyakit yang mungkin mengkontaminasi batuk, pilek, flu, diare, penyakit kulit, dan lain-lain. Menjamin higien karyawan dan tidak ada karyawan yang sakit di ruang proses. Karyawan yang sakit dan diduga dapat mencemari produk dilarang bekerja di unit proses. Kondisi kesehatan karyawan dimonitor oleh pihak perusahaan. Higien karyawan seperti pakaian kerja harus bersih, warna terang, dan menutupi pakaian yang dipakai di luar ruangan proses. Sepatu, penutup kepala, sarung tangan. Pengecekan dilakukan setiap hari. Tersedia prosedur pencucian pakaian karyawan dan program penggantian. Fasilitas ruang ganti pakaian yang sesuai dengan jumlah karyawan. Ruang ganti yang terpisah untuk karyawan di area high risk. Selanjutnya, toilet yang sesuai dengan jumlah karyawan dan keadaan bersih dan lokasinya di luar ruangan pengolahan sehingga karyawan harus melewati ruang ganti sebelumnya. Tempat cuci tangan di fasilitas toilet dan seluruh titik masuk ke ruangan proses tidak dioperasikan dengan tangan. Air mengalir 40 hingga 43 derajat Celcius dan perlengkapannya. Selanjutnya, kesehatan karyawan. Sumber utama kontaminasi patogen adalah manusia sehingga perlu pengendalian akses masuk ke ruangan pengolahan. Pengisian kuesioner kesehatan untuk karyawan yang baru dan diikuti dengan pengecekan kesehatan, pengecekan harian terhadap kondisi kesehatan karyawan, pengisian kuesioner bagi semua pengunjung pabrik, prosedur pelaporan bagi karyawan yang sakit atau luka. Yang terakhir yaitu ke-8, pengendalian pes, pencegahan pes di lingkungan UP, pencegahan agar pes, rodentia, burung, dan insek tidak masuk ke unit pengolahan, mempersiapkan program pemusnahan atau pembasmian pes. Bahayanya pes yaitu lalat dan kecoa, sumber salmonella atau staphylococcus, shigella, dan lain-lain. Sedangkan rodentia sumber dari salmonella, parasit, burung, salmonella, dan listeria. Pest control. Terdiri sistem pest control yang efektif dan diterapkan. Pengolahan gedung harus mencakup tindakan pengecekan pes, rekaman pest control harus dipelihara, karyawan dilatih untuk diberi tanggung jawab untuk mengidentifikasi pes dan aktivitasnya. Bila digunakan bahan kimia, maka staf harus dilatih untuk menangani penggunaannya. Sekian penjelasan dari materi penerapan HACCP itu GMP dan SOP. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.